Huh, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Presiden keluarkan perintah untuk lawan IMF. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun memberi sokongan, telah pun subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden keluarkan perintah untuk melawan IMF. Wow, adakah ini benar guys? Jom, seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom kita semak video ni. Apa perintah Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari IMF, lembaga keuangan dunia yang biasa mengucurkan paket alias dana bantuan bagi para anggotanya yang tengah menghadapi krisis ekonomi bos. Dah, walaupun kita Indonesia merupakan negara anggota IMF, namun seperti yang kalian tahu, baru-baru ini IMF telah meminta Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang ke negara asing bos. Dimana artinya mereka pun menentang kebijakan negara kita dan mau mengatur-ngatur negara kita. Dan terkait hal ini, ternyata pemimpin kita, Presiden Indonesia Bapak Jokowi telah mengeluarkan sebuah perintah bos. Perintah untuk melawan IMF. Di mana hal ini pun diungkapkan langsung baru-baru ini oleh Menteri Investasi Indonesia, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Nah, lantas bagaimanakah perintah Presiden tersebut untuk melawan IMF? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Kini dua kekuatan penjaga laut Indonesia akan digabungkan dan menjadi satu bentuk kekuatan bos, yaitu penggabungan Bakamla dan KPLP. Nah, akan menjadi apakah namanya dua penjaga laut Indonesia ini jika digabungkan, dan bagaimanakah rencananya? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti datang dari kendaraan taktis Indonesia, yaitu mobil Rantis Maung yang kabarnya akan diproduksi massal pada tahun ini. Nah, lantas kapankah itu dan dimanakah produksi massalnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari perintah Presiden Indonesia untuk melawan IMF yang baru-baru ini menentang kebijakan larangan ekspor bahan tambang Indonesia. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia dalam Festival Generasi Z pada Sabtu 8 Juli 2023 kemarin bos. Dan tak main-main, beliau pun menceritakan bahwa ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Hal itu pun katanya disampaikan oleh Pak Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional atau IMF menentang Indonesia untuk menyetop kebijakan ekspor biji nikel sejak tahun 2020 lalu bos. Cukup hamsyong nih. Ternyata udah lama nih bos, kita digempur oleh berbagai pihak, mulai dari Uni Eropa di WTO, dan kini IMF pun juga mau menyeleding kemajuan negara kita bos sejak tahun 2020 lalu. Pak Bahlil pun mengatakan bahwa mereka, IMF, merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan ekspor dan tidak memperluas pembatasan bahan baku. Dan lanjut, Pak Bahlil pun mengatakan, apa perintah Pak Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh IMF. Ujar Pak Bahlil mengungkapkan perintah yang diterimanya dari sang pemimpin Indonesia yaitu Bapak Jokowi bos.
perlawanan yang sangat-sangat sangar. Dan dengan hal ini membuktikan bahwa pemerintah kita sekarang benar-benar berani melawan pihak asing yang mental penjajahnya pun masih melekat dan maunya mereka mengatur negara-negara lain demi kepentingan mereka sendiri, bos. Kalau kita tengok video sebentar tadi, menurut daripada Menteri Bapa Dahlil Lahadalia, di mana beliau mendapat perintah daripada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, di mana perintah itu menyatakan bahawa untuk melawan segala anasir-anasir daripada luar untuk menghalang Indonesia ataupun untuk mengganggu kedaulatan di Indonesia, terutama dengan kes pada baru-baru ini bersama dengan IMF. Tapi kalau kita tengok, bukanlah melawan IMF itu dengan satu cara yang kasar ataupun berperang, bukan guys. Mana maksud daripada Presiden Indonesia melawan itu adalah mengguna strategi. Kita semua faham bahawa Indonesia merupakan pemegang saham di dalam IMF. Jadi boleh bila-bila masa saja Indonesia tarik saham itu dan secara otomatik di mana IMF itu akan bubar. Tetapi Indonesia tidak mau. Indonesia menggunakan satu kaedah ataupun strategi di mana dengan cara yang baik Indonesia dapat mematikan apa yang ingin IMF lakukan terhadap Indonesia. Di mana Bapa Dahlil Lahadalia mempunyai strategi untuk mengembangkan lagi hilirisasi walaupun mendapat ancaman daripada IMF dan juga sekutu-sekutunya, di mana Indonesia tetap optimis dalam melakukan terus hilirisasi dengan kaedah ataupun cara mereka tersendiri. Di mana kalau kita tengok pada beberapa hari lepas, Indonesia telah menjalinkan hubungan kerjasama lagi bersama dengan, kalau kita tengok, sekutu terkuat daripada Uni Europe dan juga Eropah, di mana Australia, di mana Indonesia jalinkan hubungan bersama dengan Australia, di mana Australia sanggup untuk menjalinkan kerjasama dalam meningkatkan hilirisasi di Indonesia. Jadi kita dapat nampak, jika Australia menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam meningkatkan lagi hilirisasi di Indonesia, tidak mustahil secara perlahan-perlahan IMF akan melepaskan Indonesia dan akan membenarkan Indonesia melakukan hilirisasi. Sebab mereka faham Indonesia ini pemegang terbesar di dalam saham IMF, dan juga Indonesia dapat menjalinkan, membawa seberapa banyak negara di luar daripada sana untuk membangunkan hilirisasi di Indonesia. Pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.